Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Desa Syafadi Kartika dengan NIM C24012111007. Aku berasal dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Angkatan 58. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai biologi perikanan. Biologi perikanan merupakan studi mengenai ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia. Biologi perikanan sendiri dibagi menjadi dua cabang ilmu, yaitu natural history dan dinamika populasi. Natural history adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan tentang bagaimana sejarah, daur hidup, makanan, dan perkembangan populasi. Sedangkan dinamika populasi adalah ilmu yang mempelajari dinamika populasi ikan, tentang pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, stok, dan lainnya. Aspek-aspek dalam biologi perikanan yaitu aspek reproduksi ikan, populasi, serta faktor yang mengontrolnya, kebiasaan makan, interaksi terhadap spesies lain, pergerakan atau ruaya, dan pengaruh penangkapan ikan terhadap jumlah populasi, reproduksi, pertumbuhan, dan distribusi ikan. Dari sekian yang aku bacain atau yang aku jelasin barusan, kira-kira penting gak sih untuk mempelajari ilmu dari biologi perikanan? Jawabannya penting ya teman-teman, karena untuk mengetahui waktu-waktu dalam melakukan penangkapan, mengetahui daerah penangkapan ikan, mengetahui jumlah stok dan populasi ikan di alam, serta menentukan ukuran dan jumlah ikan yang boleh ditangkap. Karena tidak semua ikan bisa ditangkap di waktu dan tempat yang bersamaan ya teman-teman. Nah, dari ini kita belajar apa lagi sih? Jadi kemarin tuh aku belajar mengenai pertumbuhan juga nih teman-teman. Pertumbuhan sendiri secara umum adalah perubahan dimensi, baik panjang, berat, volume, dan ukuran. Persatuan waktu, baik individu, stok, maupun komunitas. Jadi, pertumbuhan itu bisa banget ya kita lihat secara kasat mata. Kayak kita tuh bertumbuh dari kecil menjadi besar, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor apa aja sih? Pertumbuhan banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan nih. Di antaranya ukuran makanan, jumlah ikan, jenis makanan, faktor lingkungan, dan kondisi ikan. Jadi, kalau si ikan itu makan sesuatu, misalnya ikan itu adalah ikan herbivora dibandingkan dengan ikan karnivora, itu akan mengalami fase atau waktu pertumbuhan yang beda ya teman-teman. Dari kedua ikan tersebut, walaupun sama-sama mereka adalah spesies ikan. Terus ada salah satu ahli yaitu Effendi tahun 1979 yang menyatakan bahwa pertumbuhan terdiri dari dua jenis, yaitu ada pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Kira-kira apa ya perbedaannya? Jadi, pertumbuhan mutlak yaitu ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu seperti panjang rata-rata ikan pada umur 1 tahun. Sedangkan pertumbuhan nisbi yaitu panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode waktu tertentu dihubungkan dengan panjang atau berat awal periode tersebut. Kira-kira bedanya apa ya? Jadi kalau mutlak itu hanya rata-rata panjang atau ukuran ikan pada umur tertentu. Sedangkan kalau panjang atau pertumbuhan nisbi yaitu ada hubungannya dengan panjang atau berat di awal periode tersebut. Jadi nanti perhitungannya beda ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong dengan pertumbuhan ada kaitannya erat nih sama yang namanya umur. Kira-kira umur itu apa ya? Umur adalah entitas yang menunjukkan perkembangan individu ikan dalam satuan waktu, baik hari, bulan, minggu, ataupun tahun. Jadi kita bisa lihat nih, kira-kira pertumbuhan dia tuh seperti apa dari umurnya. Nah, selain itu, tujuan utama dari pertumbuhan ini biar apa sih? Tujuan utama kita mempelajari pertumbuhan adalah agar kita tahu nih, kira-kira ikan mana yang bisa kita tangkap di waktu itu, di tempat itu, dan bagaimana cara menangkapnya. Karena semua ikan
tempat dan waktu-waktu yang dimana dia bisa ditangkap dan dia tidak bisa ditangkap nih teman-teman. Tidak semuanya itu bisa disamaratakan. Nah, tadi kita bicara tentang umur ya. Kira-kira tujuan utama kita mengkaji aspek umur itu apa ya? Jadi, tujuannya yaitu mengetahui sebaran kelompok umur yang menunjang produksi sektor perikanan yang bersangkutan. Ada juga menduga laju mortalitas baik alami dan penangkapan yang mempengaruhi stok ikan tersebut dan sekaligus menduga tingkat pengusahaannya yaitu atau rasio eksploitasi dan yang terakhir menilai tingkat sustaining power dan potensial yield stok tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang umur nih, bukan serta-merta kita hanya bicara tentang umur saja, tapi kita juga harus tahu untuk apa kita mempelajari umur tersebut. Nah, jawabannya tadi ya, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang materi, kemarin tuh aku praktikum loh, teman-teman. Dan praktikumnya tuh mengenai ada bedah-bedah ikan, mengukur panjang cagak, panjang baku, panjang total, dan juga menimbang ikan. Nah, teman-teman akan aku jelasin nih sekarang mengenai praktikum aku kemarin. Jadi, kemarin tuh aku praktikum ikan mengenai biologi perikanan yaitu pertumbuhan. Prosedur praktikumnya, yang pertama, siapkan alat dan bahan praktikum. Siapkan ikan segar. Nah, kemarin kelompok aku kebetulan dapat ikan layang ya teman-teman. Terus lakukan pengukuran bobot, yaitu ditimbang berapa gram, kayak gitu ya. Terus ada nih, lakukan pengukuran panjang. Ada panjang total, panjang cagak, dan panjang baku yang harus diukur. Terus didokumentasikan ikan tersebut. Jadi waktu mendokumentasi kemarin ya teman-teman, itu sirip-sirip, baik sirip anal, dorsal, maupun yang lainnya, itu tuh ditegakkan menggunakan jarum pentul di styrofoam ya teman-teman. Lalu baru didokumentasikan untuk mengetahui berapa panjangnya, berapa tingginya, gitu ya teman-teman. Lalu lakukan pembedahan. Jadi kemarin tuh aku bedah-bedah ikan nih. Satu orang itu dapat 5 ikan dan aku bedah semuanya. Dan kita tuh cari mana yang lambungnya, mana gonatnya, berapa panjang ususnya, itu kita ukur semua ya. Jadi kita jabarin satu persatu. Lalu dokumentasikan kembali ikan yang sudah dibedah. Jadi waktu udah dibedah nih, kan ikannya tuh ada kayak space gitu ya untuk kita ambil si lambungnya itu. Nah, kita dokumentasikan kembali ikan tersebut. Nah, setelah itu jangan lupa alat-alat praktikum itu dibersihkan kembali dan diletakkan di tempatnya sebelum kita melakukan praktikum. Nah, kira-kira praktikum kemarin seru nggak ya? Dan dapat apa sih? Seru banget ya teman-teman jawabannya. Jadi aku tuh bisa tahu nih yang namanya gonad itu kayak apa, yang namanya lambung itu seperti apa. Nah, usus itu kayak apa, itu juga aku bisa tahu. Dan ada yang namanya jantung, ada liver juga, walaupun emang gak diambil buat diawetkan menggunakan formalin. Jadi, bagian-bagian tubuh ikan yang tadi udah aku ambil itu bakal diawetkan menggunakan formalin untuk pembuatan laporan dari kelompok aku selanjutnya ya teman-teman. Nah, aku dari tadi kayaknya udah ngomong banyak nih. Kayaknya materinya juga udah cukup sekian. Dan mungkin kalau ada salah kata, aku mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di next video aku selanjutnya. Dah.